Bagaimana kemudian bahwa pendidikan itu adalah hak untuk warga negara, kemudian warga negara wajib, kemudian pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan dasar. Benar nggak sih adanya disparitas antara mutu pendidikan di negeri sama di swasta? Kan ada begitu ya. Anak-anak punya hak untuk sekolah, pendidikan, apalagi pendidikan dasar. Pemerintah wajib membiayain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast, hanya di channel YouTube kesayangan kita Maklumat ID, yang membedah fenomena kehidupan sehari-hari terkait sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, olahraga, dan juga politik. Dan bersama saya Rista Erviana Giordano, tema kita kali ini adalah sekolah negeri versus swasta. Masihkah ada kesenjangan kualitas pendidikan? Bersama narasumber kompeten kami, narasumber inspiratif kami. Dia adalah anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS. Dia adalah Reni Astuti, SSIM, PSDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reni Astuti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesini tadi ada kendala apa enggak? Lancar enggak ini? Lalu lintasnya? Lalu lintas lancar. Ini sebelum ke topik ya, kita bicara dulu. Ini Bu Reni ini kan salah satu Sri Kandi nih ya di Komisi 10 nih, dan untuk ke DPR RI nih ya, Gustu DPR RI ini kan nggak mudah ini, apalagi di dapur neraka Sidoarjo, Surabaya ini ya, dan ini banyak tokoh-tokoh nasional ini yang rontok di Sidoarjo sama di Surabaya ya ini. Ini bagaimana kok seorang Reni Astuti bisa lolos ke DPR RI di dapur neraka ini? Bisa diceritakan ini? Wah, jadi pertama tentu tentu sudah ketetapannya di atas, tentu ya. Cuman menuju ke sana memang membutuhkan ikhtiar doa, saya kira. Kemudian ketika sudah 15 tahun di DPRD Kota Surabaya, kemudian mendapatkan tugas amanah dari 3 periode DPR Surabaya ya. Kemudian mendapat tugas amanah dari partai untuk mengikuti pemilu legislatif, mewakili Dapil Jatim 1 ke pusat. Ya sudah, kita optimis, kita meyakinkan diri kita, kemudian mencari ilmu, pengetahuan, pengalaman, kemudian banyak upaya lah yang dilakukan. Jadi intinya sih sebenarnya keyakinan, motivasi itu penting, kemudian ikhtiar doa, jalan. Itu ya. Semoga menginspirasi nih calon yang lainnya yang mau lewat dapil neraka ini. Jadi sesuatu itu kalau di dunia itu nggak ada yang mustahil. Selama kita bersungguh-sungguh, kemudian kita mengikhtiarkan. Dan tentu kita kan juga diajarin oleh banyak guru-guru kita ya, Ustadz, Pak Yai gitu. Bagaimana kemudian kita setelah ikhtiar dan doa itu ada ketawakalan. Dan ketika pun setelah ikhtiar doa ternyata tercapai, itu juga nggak selesai sebenarnya. Di situ ada tanggung jawab, ya kan? Ada tanggung jawab, ada pertanggungjawaban lagi. Jadi memulai lagi perjuangan untuk kemudian ya sampai sekarang sebenarnya ya. Karena kan akhirnya kita nanti itu kan ya kalau sudah usia kita selesai, baru kita selesai. Gitu. Jadi capaian itu sebenarnya tidak berhenti ya. Bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini harus terus menyemangati aktivitas kita. Dan ini kembali ke topik tadi ya, tentang ada kesenjangan di sekolah swasta maupun sekolah negeri nih. Ini kan kalau sekolah negeri ini kan biayanya murah, terus aksesnya luas. Kalau swasta ini kan udah ada biaya yang agak nggak murah juga sih ya. Maka di sekolah-sekolah tertentu ya ini kan mahal ini kan, terus ini kan fasilitasnya oke gitu. Ini menurut pandangan dari Bu Reni sendiri, ini apakah ada kesenjangan ya antara sekolah swasta dan sekolah negeri, dan solusinya kayak apa ini? Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu bisa jadi juga ada situasi seperti itu ya di masyarakat gitu, atau mungkin dirasakan juga oleh tenaga pendidik atau tenaga kependidikan atau beliau-beliau yang menjadi SDM di pendidikan. Nah, sebelum ke sana sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan negeri swasta, kita coba tengok dulu
regulasinya. Kita sebenarnya punya konstitusi kita ini sudah sangat jelas ya. Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 31. Itu jelas mulai ayat 1 sampai ayat ke-5. Bagaimana kemudian bahwa pendidikan itu adalah hak untuk warga negara, kemudian warga negara wajib, kemudian pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan dasar. Ya, kemudian bagaimana Undang-Undang Dasar Konstitusi kita ini juga mengamanahkan supaya pemerintah ini menyusun sistem pendidikan nasional, ya, yang membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Ini luar biasa, konstitusi kita ini sudah menegaskan seperti itu. Termasuk kemudian pembiayaan 20% terkait dengan pendidikan. Nah, di ayat yang ketiga, ketika pemerintah diminta untuk menyusun yang namanya sistem pendidikan nasional, itu kita sudah ada, itu di Undang-Undang 20/2003. Jadi kita ini udah punya namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, atau sering kita dengar Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di Undang-Undang Sisdiknas itu di sana jelas dikatakan ya, di pasal 4 ayat 1 nih saya bacakan ya. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ya. Kemudian pemerintah di pasal 11-nya ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Nah, di sini ada kata-kata diselenggarakan, terselenggaranya pendidikan. Berarti ada penyelenggaranya. Siapa penyelenggara pendidikan? Itu ada dua, yaitu pemerintah, kemudian yang kedua adalah masyarakat. Pemerintah ini ya kemudian dinamain sekolah negeri. Masyarakat ini siapa? Ada yayasan, ada perkumpulan, ya, kemudian ada perorangan dan sebagainya. Yang kemudian yang sering kita dengar adalah sekolah swasta. Ya, jadi sekolah negeri, sekolah swasta adalah diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau oleh masyarakat yang itu dibolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 20/2003 tanpa diskriminasi. Artinya apa? Semestinya tidak boleh membeda-bedakan adanya keperpihakan. Oh, kalau yang negeri itu kemudian diperhatikan terus sama pemerintah, kemudian yang swasta enggak gitu ya. Nah, kalau kemudian masih dirasa kemungkinan ada kesenjangan, ada misalkan fasilitas ya. Kalau sekolah negeri itu halamannya luas, kalau sekolah swasta halamannya terbatas. Kalau sekolah negeri ini pembiayaannya bisa gratis, kalau swasta ini pembiayaannya mesti berbayar ya. Seperti ini saya kira harus dianalisa, diperhatikan secara detail ya, dalam artian bahwa ada juga kan sekolah swasta yang fasilitasnya juga bagus ya. Ada juga yang sekolah negeri mungkin kondisinya juga tidak sebagus sekolah swasta, ada juga ya. Kan tergantung juga hanya secara umum memang karena sekolah negeri ini semuanya pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, termasuk gaji guru, perbaikan ruang kelas, pembuatan lab, kemudian ada aula, kemudian lapangan, semuanya kan ditanggung APBD, APBN ya. APBN. Nah, sementara yang di swasta ini kan enggak bergantung murid kan bergantung murid atau masyarakat gitu ya. Tetapi secara aturan perundang-undangan pemerintah atau pemerintah daerah boleh untuk membantu ya sekolah swasta penganggaran melalui APBN atau melalui APBD gitu. Makanya di sini perlu adanya mapping secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi apakah sudah dilakukan mapping itu oleh saya kira sudah. Ini? Saya kira pemerintah sudah melakukan, hanya memang perlu untuk terus diberi masukan ya oleh kami sebagai anggota DPR RI Komisi 10 gitu ya. Kemudian masyarakat, pegiat pendidikan, pemerhati pendidikan, sama-sama kita memberikan masukan. Sekarang mana sekolah swasta ini kan ada beberapa persoalan, misalkan kalau sekolah SD-mu di Pat 4 saya kira tidak kekurangan siswa.
ini aja ruangan podcastnya aja punya gitu ya, apalagi yang lain kan begitu, ya kan? Nah, tentu kita juga ingin sekolah-sekolah swasta yang lain juga memiliki kualitas yang bagus, gitu. Ingin juga, kita berharap karena apa? Karena yang sekolah dimanapun, mau di negeri, mau di swasta, itu anak-anak Indonesia, itu adalah anak-anak Surabaya. Kalau di Surabaya, itu adalah anak-anak Jawa Timur. Yang ketika mereka sukses, mereka berkarakter, mereka memiliki tanggung jawab, memiliki keilmuan yang baik, siapa yang diuntungkan? Bangsa dan negara. Betul. Mereka bisa jadi pemimpin yang adil, bisa jadi pemimpin yang bertanggung jawab, atau mungkin setidaknya menjadi pemimpin bagi keluarganya. Kemudian bisa membangun sebuah keluarga yang baik, kemudian tumbuh anak-anak yang cerdas, generasi yang hebat di masa yang akan datang. Ya, dia kembali ke undang-undang Sisdiknas tadi ya, bagaimana sih implementasinya di sekolah-sekolah ya, di negeri dan swasta, tapi jangan dijawab dulu ya Bu Reni ya. Kita kembali setelah jeda berikut ini ya. Oke. Ya, kembali bersama saya di Maklumat Podcast. Bersama narasumber inspiratif kami, narasumber kompeten kami, yaitu Reni Astuti, SSIM PSDM ya. Kembali lagi ya Bu Reni ya. Tadi ini bagaimana sih implementasinya Undang-Undang Sisdiknas nih ya ke sekolah negeri maupun swasta ini kayak apa sih ini? Dari kacamata Komisi 10 ini ya, yang memang membidangi pendidikan ini kan ya. Ya, monggo silakan Bu Reni. Iya, kita punya Undang-Undang Sisdiknas itu kan 20 tahun 2003. Nah, saat ini Komisi 10 juga tengah melakukan pembahasan ya untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas ini, karena udah lama nih kan, untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian ya, dan kemudian juga akan melakukan kodifikasi terhadap 3 undang-undang yang ada kaitannya dengan pendidikan. Jadi kalau kaitannya dengan pendidikan, kita saat ini punya namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kita ada juga Undang-Undang Guru dan Dosen. Kita juga ada Undang-Undang Perguruan Tinggi. Nah, bagaimana Undang-Undang Sisdiknas yang nanti kita tengah bahas sekarang, itu nanti bisa menyatukan ya antara ketiga undang-undang ini menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang secara komprehensif. Nah, tadi kan gimana nih kalau bicara tentang perbedaan, itu kan lagi bicara, salah satunya kan bicara tentang mutu. Ada banyak pertanyaan, benar nggak sih adanya disparitas antara mutu pendidikan di negeri sama di swasta? Kan ada begitu ya. Nah, kalau saya melihat ya itu tidak salah orang berpandangan seperti itu, gitu ya. Makanya kenapa kemudian tapi tidak selalu bahwa mutu pendidikan sekolah swasta itu tidak selalu di bawahnya ya negeri, enggak juga, tergantung. Semuanya juga tergantung. Nah, oleh karena itulah di sini harus dipahami oleh pemerintah. Karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas di pasal 55 ayat yang keempat, di situ ada bunyi begini, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat membantu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sekolah-sekolah swasta mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, SMK yang dikelola oleh masyarakat, yang artinya adalah sekolah swasta, itu pemerintah daerah boleh membantu berdasarkan amanah Undang-Undang Sisdiknas ini. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu apa? Ada nanti peraturan pemerintahnya gimana, peraturan menterinya bagaimana, juknisnya bagaimana, dan sebagainya. Dan saat ini juga banyak yang sudah dibantu. Ada revitalisasi sekolah, ya, sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya nggak bagus dibantu oleh pemerintah, atau mungkin oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, nanti SMA, SMK kewenangannya di provinsi, kemudian SD, SMP kewenangannya ada di pemerintah kota. Kemudian juga selain sarana prasarana adalah guru, bagaimana kualitas guru. Makanya ada standarisasi terkait dengan kurikulum yang harus dipahami oleh guru, kemudian pembinaan, pelatihan. Ini tidak hanya ditanggung oleh sekolah swasta tersebut. Jadi guru-guru yang ada di sekolah swasta melalui program-program yang ada di pemerintah, di Dinas Pendidikan Kota atau Provinsi juga bisa kemudian dibekali, dilatih, kemudian menjadi guru-guru yang
memang siap membersamai anak didik, memberikan pendidikan yang terbaik. Jadi itu sudah dilakukan ya? Itu sudah dilakukan ya? Sebenarnya. Cuman memang sekarang kalau misalkan ada yang belum, ada yang perlu diperbaiki. Nah, ini saya kira memang tugas kita bersama. Ya, apakah orang tua yang bisa memberikan masukan, ataukah kemudian sesama guru, ya, bisa juga mereka kan punya semacam perkumpulan gitu ya. Ada PGRI, ada Dewan Pendidikan, ya, itu juga bisa memberikan masukan ya, gitu, seperti itu. Ini kan di dapilnya Ibu Reni di Sidoarjo sama Surabaya ini. Ini apakah ketika reses atau mereka ada turba gitu ya, apakah ada kesenjangan di dua daerah pemilihan ini, di Surabaya atau Sidoarjo? Masih adakah sih kesenjangan sekolah-sekolah antara negeri dan swasta itu, terutama di Sidoarjo kan kabupaten soalnya? Iya, sebenarnya Surabaya bisa jadi juga masih ada ya. Kalau kita melihat ukurannya itu pada sisi sarana prasarana aja kan, ada yang punya lapangan yang luas, yang ada sekolah yang kondisi sekolahnya juga jangankan lapangan ya, ruang kelasnya aja masih kurang layak lah gitu ya, agak surem gitu, seperti itu masih ada. Atau kemudian juga kesejahteraan guru ya. Guru yang gajinya masih di bawah 1 juta itu kan juga ada ya, seperti itu kan kesenjangan juga. Kemudian sarana prasarana, kemudian jumlah siswa ya. Kalau di sekolah negeri kan siswanya kan banyak gitu kan. Banyak atau nggak berpengaruh ya, karena beda BBN. Bukan, artinya kan dalam artian geliat, lebih keceriaan ya, ramai anak gitu ya, itu luar biasa. Tapi ada sisi lain sekolah swasta yang muridnya kurang gitu. Itu situasi-situasi yang ini sebenarnya klasik ya, sering setiap tahun ada, walaupun mungkin semakin kesini sudah membaik ya, tetapi masih ada beberapa hal yang tampaknya memang harus dituntaskan gitu, persoalan-persoalan terkait dengan kesenjangan itu. Gitu. Ini apa yang jadi PR ya, PR berat dari Komisi 10 ya untuk mengatasi ini ya? Ya semuanya ya saya kira ya, tentu DPR, Komisi 10 sesuai dengan kewenangannya, kita juga terus memberikan masukan kepada Menteri ya. Kemudian yang di tingkat daerah juga ya, ada kepala daerah, kita juga sangat berharap para kepala daerah ini memiliki perhatian yang besar terhadap dunia pendidikan, karena pendidikan ini sangat-sangat penting, akan menentukan bagaimana generasi kita ke depan ya. Kemudian juga masyarakat ya, yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan ini juga harus serius ya, bagaimana kemudian sudah memiliki sekolah yang dikelola ini, bagaimana kemudian diperhatikan kualitas pendidikan yang ada di sekolah itu, bagaimana kesejahteraan guru ya, berbagai upaya dilakukan. Kemudian Dinas Pendidikan sendiri juga harus terus mencermati, melihat sisi-sisi mana yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan gitu. Ini harus, karena kan sekolah ini kan setiap hari bisa jadi ada persoalan-persoalan baru, ada tantangan-tantangan baru. Sementara persoalan yang kemarin mungkin ada yang belum diselesaikan, ya kan? Ya berarti harus terus kan terpantau, terevaluasi secara berkala gitu ya. Harus dilihat kan, sekolah itu kan ada akreditasinya, kemudian dipantau apakah akreditasi itu sesuai nih dengan pelaksanaannya, memang memang bagus, ini mengalami penurunan, kalau mengalami penurunan itu problemnya kenapa, terus lakukan perbaikan. Ya, untuk kembali kepada kesejahteraan guru ini kan penting juga ya, nggak hanya murid atau infrastruktur sekolah, tapi kesejahteraan guru juga kan. Ternyata di kota besar seperti Surabaya ini kan ada gaji guru yang memang ya, di bawah masih ada itu 1 juta. Ini untuk dari Komisi 10 ini apakah ada usulan ke pemerintah atau apa nih agar kesejahteraan guru bisa terangkat ini, karena memang faktanya sebenarnya yang 500 sampai 250 itu juga ada. Ya, gitu. Makanya pertama di bagaimana guru-guru ya, tentu kita harapkan nanti bisa semuanya secara bertahap nanti mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah itu kan sangat membantu. Ya, nah untuk menuju ke sana ya harus disiapkan nih, misalkan terkait dengan ijazah belum memenuhi ya. Ada misalkan nanti beasiswa untuk guru untuk bisa kuliah. Ini kan pemerintah daerah bisa ngambil itu. Ya, kemudian terkait dengan jam belajar
jam mengajar ya, berapa jam dia harus terpenuhi supaya dia nanti bisa ikut calon guru penerima tunjangan sertifikasi itu bagaimana. Kemudian bagi mereka yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, nanti disentuh dengan ada namanya tunjangan tambahan penghasilan, itu seperti apa. Sebenarnya yang juga punya peran yang sangat penting di sini adalah kepala daerah, tidak hanya menteri. Ya, kalau menteri juga harus memantau nih daerah-daerah mana yang masih kualitas pendidikan atau kesenjangan pendidikannya itu kualitas pendidikan masih begitu melebar. Ini tugasnya menteri juga gitu. Tapi eksekusi di lapangan itu kepala daerah juga punya peran yang sangat penting. Karena kebijakan dari daerah masing-masing kan memang otoritasnya ke kepala daerah ya, dalam hal ini wali kota dan kalau kami sebagai wakil rakyat itu bukan eksekutor. Ya, pengawasan ya, monitoring fungsi pengawasan, fungsi kebijakan, regulasi, legislasi, kemudian fungsi penganggaran, bagaimana kemudian mendorong agar anggaran-anggaran yang meningkatkan kualitas pendidikan ini bisa lebih diperhatikan. Tapi sejauh ini untuk efektivitas dana BOS sendiri itu kayak apa sih terutama di sekolah swasta ini ya? Ini kan kadang-kadang soalnya saya bisa temui di sekolah-sekolah swasta yang memang bayarnya mahal, sekolahnya juga bagus tapi masih menerima dana BOS. Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan setelah usaha jeda seperti ini berikut ini ya. Ya, masih bersama saya dan juga narasumber terkeren saya ya saat ini ya, Komisi 10 DPR RI Reni Astuti, SSI MPSDM ini. Kita lanjutkan lagi ya Bu ya, ini masalah BOS ini sejauh mana sih efektifnya ini, karena ada juga ya, dan makan banyak terjadi juga sekolah-sekolah swasta yang megah, yang muridnya banyak, yang bayar sekolahnya itu istilahnya itu tinggi gitu, masih menerima dana BOS ini. Ini efektif apa enggak sih seperti itu? Apakah ada evaluasi terkait hal ini dari Komisi 10 khususnya? Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sekolah yang dikelola oleh masyarakat, misalkan yayasan, perkumpulan ya, itu berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Walaupun mampu ya, walaupun kategori mampu. Berhak. Jadi berhak. Dalam artian berhak di sini adalah pemerintah boleh membantu. Membantu dalam apa? Dalam peningkatan kualitas guru. Ya, misalkan ada pelatihan atau apa dilibatkan. Kemudian ada bantuan, misalkan ada program Indonesia Pintar. Kalau di sekolah itu ada siswanya yang tidak mampu, ya boleh juga masuk ke sekolah itu gitu. Kemudian terkait dengan sarana prasarana dan sebagainya. Nah, kalau kemudian yang BOS tadi memang semuanya karena dia unitnya dari unit siswa. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalau masalah kemudian ada sekolah swasta yang secara pendanaan sudah bagus, sudah besar, kemudian tidak mengambil, ya boleh juga gitu. Jadi kalau mereka tetap mengambil, ya boleh juga nggak dilarang selama penggunaannya memang digunakan walaupun mampu itu ya nggak apa-apa ya, secara nggak ada larangan peruntukan hukumnya ya, boleh. Moga-moga itu juga akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan di tempat itu. Yang penting kan penggunaan dana BOS-nya harus tepat sasaran, harus sesuai dan sebagainya seperti itu. Ya, dari Komisi 10 ini untuk saat ini apa yang menjadi prioritas bahasan utama ini dari Komisi 10 masalah pendidikan? Ini kan tadi saya bilang kita lagi bahas rancangan undang-undang Sisdiknas yang baru nanti revisi dari undang-undang sebelumnya. Ya tentu kita berharap ya secara regulasi, secara regulasi itu prioritas, sehingga berharap dengan undang-undang ini nanti bisa menjawab ya problem-problem tantangan dinamika pendidikan di masa kini gitu. Kemudian juga yang menjadi perhatian kalau saya di Komisi 10 ketika rapat-rapat dengan Menteri adalah terkait dengan kesejahteraan guru ya. Kemudian juga karena ini persoalan pendidikan itu juga ada pendidikan tinggi ya. Bagaimana kemudian kita meningkatkan angka partisipasi kasar untuk pendidikan tinggi, bagaimana anak-anak Indonesia punya kesempatan yang lebih luas lagi untuk bisa kuliah. Ya, itu juga menjadi perhatian saya. Selain itu juga ketika angka partisipasi kasar itu meningkat, artinya semakin banyak anak-anak Indonesia yang kuliah. Saat ini ada 32% anak-anak dari usia usia kuliah ya, usia lulus SMA itu yang bisa
kuliah itu masih 32%. Tentu kita ingin meningkat lebih tinggi lagi. Negara-negara maju itu pendidikan tingginya itu tinggi, mereka warganya yang bisa kuliah. Nah, oleh karena itu kan ini peran dari pemerintah juga sangat besar. Di samping ketika kuliah itu tinggi, mereka ketika lulus itu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimilikinya. Saya kira itu ya. Untuk masalah untuk anak-anak tidak mampu ini kan nggak boleh disamaratakan sama anak yang mampu. Ini apa sih upaya pemerintah kok banyak selama ini kan banyak sekolah ambruk, terus anak-anak yang nggak bisa sekolah, yang putus sekolah, ini kan bahkan ada yang nggak terdeteksi gitu. Jadi intinya gini sih, kalau itu simpel aja. Kalau itu di dapil saya, kalau ada anak yang nggak bisa sekolah, laporkan sama Bu Reni gitu aja. Nah, intinya adalah anak-anak punya hak untuk sekolah, pendidikan, apalagi pendidikan dasar. Pemerintah wajib membiayain. Jadi kalau ada anak-anak sekarang, anak Surabaya atau anak Sidoarjo yang tidak bisa sekolah karena masalah biaya, silakan dilaporkan ke saya. Ini bagi sahabat Maklumat Podcast dan juga masyarakat yang melihat podcast ini ya. Ini kalau ada anak-anak tidak mampu di sekitar Anda, putus sekolah atau putus sekolah, SMA, SMK, mulai SD ya, SD sampai SM. Yang penting usianya ya, usia anak ya, usia 18 ke bawah ya. Ini bisa. Jangan usia 40 ya. Usia sekolah ini ya. Ini bisa lapor ke Bu Reni, Bu Reni Astuti nih, Komisi 10 DPR RI ini. Ini beliau sudah membuka loh ini itu kewajiban saya. Kesempatan ya untuk mungkin ada masyarakat yang tidak mampu atau anaknya atau tetangganya bisa ke Bu Reni. Gimana cara lapornya ini Bu Reni? Ya lapor, saya punya IG ya, bisa lah komen di situ gitu ya, atau bisa juga lewat maklumat, nanti sampaikan ke saya. Tapi yang jelas memang dia putus sekolah karena masalah biaya. Karena ada juga anak putus sekolah itu karena memang dia nggak mau sekolah. Nah kalau itu sih kita juga bisa membantu, tetapi memang butuh proses, ya butuh proses. Karena kadang mungkin dia ada problem trauma, ada mungkin orang tuanya kurang support ya, atau mungkin orang tuanya kondisinya punya keterbatasan sehingga tidak bisa mendampingi putranya, ada problem ekonomi yang berat dan sebagainya gitu ya. Itu ya perlu nanti kita bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bisa mendampingi anak-anak seperti ini. Kemudian juga yang memang nggak punya biaya ya untuk sekolah. Nah ini harus dibantu, jangan sampai kemudian kita, apalagi Surabaya ya, masih ada anak-anak yang kesulitan untuk bisa sekolah. Saya kira ini semakin kesini semakin banyak yang sudah terentaskan, semakin banyak yang sudah tertangani. Saya juga melihat bagaimana komitmen dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga luar biasa ketika mencari atau membantu ya anak-anak yang punya problem tidak sekolah, insya Allah. Berarti ini hanya di dapilnya Bu Reni aja ya, di Sidoarjo sama Surabaya ini ya? Sidoarjo sama Surabaya. Ini khusus untuk anak-anak usia sekolah ya, ini harus digarisbawahi ya. Ya, tapi kalau misalkan dari luar dapil itu ada ya, kami coba akan komunikasikan dengan kepala daerah atau anggota dewan atau masyarakat yang ada di sana, setidaknya kan bisa terinformasikan ya. Betul. Kita juga berharap sebenarnya tidak hanya saya, siapapun lah. Kalau bicara sekolah, bicara pendidikan, bicara hak warga negara, ya ini tugas kita bersama. Ya, saya kira nggak ada sekarang wali kota, bupati yang tahu warganya putus sekolah terus dijarno. Ya, enggak juga. Sekarang ini eranya sudah era sangat terbuka. Mari kita berlomba-lomba untuk kemudian membantu masyarakat. Ya, gitu ya. Jadi ini bisa follow ke IG-nya Ibu Reni Astuti ya. reniastuti.id. Nah, reniastuti.id. Saya ulangi ya, reniastuti.id. Ini bisa DM kalau memang ini untuk usia sekolah ya. Kalau usianya 25-30 tidak boleh. Bikin aja kalau mau lapor itu lebih, kalau di DM kadang kurang kebaca ya. Lebih bikin aja story kemudian saya di-mention. Gitu kan ya. Nanti muncul di story, nanti di-mention. Ini ada anak putus sekolah karena biaya, bisa diinfo, kemudian nanti di-mention saya. Kan saya nanti akan tahu, kemudian ditinggal kita bisa komunikasi lebih lanjut. Moga-moga ya dimudahkan.
Ya, ini udah di sama beliau udah jelaskan ya ini ya. Nah, semoga ini tidak ada lagi ya anak-anak yang tidak mampu untuk tidak sekolah gitu ya. Ini tuh prioritas 5 tahun maksudnya 5 tahun ke depan dari Komisi 10 apa aja ya prioritasnya ini ya, khususnya di pendidikan ini ya. Itu tadi Mbak yang terkait dengan Sikdisnas tadi. Selain itu tadi kesejahteraan guru gitu ya. Kemudian pendidikan tinggi ya. Itu juga jangan sampai ada yang putus sekolah ya. Kemudian membentuk anak-anak yang berkarakter ya. Bagaimana tidak ada kekerasan, kemudian tidak ada bullying, tidak ada pidana kepada guru. Ya, betul, itu juga banyak hal lah yang jelas problem-problem pendidikan semoga ke depan dengan segala tantangan zaman ini semakin bisa kita sama-sama. Ini kan banyak sekali nih ya guru-guru yang dilaporin gitu ya. Ini kan guru kan tugasnya mendidik, tapi kadang-kadang wali murid ini nggak semata dalam tanda kutip ini nggak terima. Ini kok aneh ya. Menurut saya saya dulu kalau malah dimarahi guru malah sama orang tua malah sama umi saya dimarahi. Ini bagaimana ini pandangan dari wakil rakyat ini untuk guru-guru yang kasihan, menurut saya ini kasihan ya, mereka sudah mendidik gitu ya. Kalau nggak mau didik jangan di sekolah di situ lah, harusnya kan gitu. Ini bagaimana? Sikat saja ini. Ya itu saya kira memang sama-sama perlu melakukan perbaikan ya. Bagaimana kemudian guru dan orang tua ini kan mitra sebenarnya untuk anak-anaknya. Ya ini bagaimana membangun komunikasi antara guru dan orang tua gitu ya. Kemudian anak-anak ini juga menjadi tanggung jawabnya tidak hanya guru tapi juga menjadi tanggung jawabnya orang tua. Bagaimana pola asuh ya, kemudian bagaimana mendidik secara bersama-sama seperti itu. Ya moga-moga aja lah persoalan-persoalan seperti itu nanti semakin kesini, kalaupun ada bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Tetap guru kita hormati, tetap orang tua adalah mitra bagi guru. Bagaimana anak kita bangun karakternya menjadi anak-anak yang memiliki kesopanan, kesantunan, ya tapi keberanian juga, kemandirian gitu. Jadi ada kesenjangan antara guru dan juga siswa gitu ya. Ya terima kasih banyak Bu Reni atas waktunya untuk Maklumat Podcast. Semoga tetap semangat, tetap fastabikul khairat tiada henti. Amin amin. Ya demikian Maklumat Podcast kali ini, dan jangan lupa tonton terus Maklumat Podcast di channel YouTube kesayangan kita Maklumat ID, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe. Saya Ervena Girono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Alhamdulillah.